Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Nobody, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria kantoran bernama Hutch Mansell. Hutch ini hidup normal seperti kebanyakan orang. Dia mempunyai istri bernama Becca dan dua orang anak bernama Blake dan Abby. Hutch ini mempunyai kehidupan rutin dan cenderung membosankan. Dan juga hubungan dia dengan Becca dan Blake bisa dibilang gak bagus. Pada suatu malam, saat Hutch masih belum tidur, rumahnya dimasuki dua orang maling yang merupakan suami istri yang mempunyai pistol. Si maling perempuan menodongkan pistolnya ke Hutch dan meminta uang, dan Hutch pun memberikan jamnya. Tapi dari belakang, Blake menyergap dan memiting si maling laki-laki. Melihat itu, Hutch bersiap memukul si maling menggunakan tongkat golf, tetapi dia tiba-tiba menahan diri lalu meminta Blake untuk melepaskannya. Blake pun melepaskannya, tetapi dia ditinju oleh si maling sehingga bagian bawah matanya pun bengkak. Blake lalu kesal dengan ayahnya tersebut karena membiarkan kedua maling pergi. Setelah itu, polisi pun datang untuk mencatat kejadian itu. Malam itu, Hutch jadi gak bisa tidur karena masih memikirkan kejadian tersebut. Lalu Abby, satu-satunya anggota keluarga yang peduli dan sayang sama Hutch, menemani Hutch untuk tidur. Keesokan paginya, kita bisa melihat Becca dan Blake tampak kecewa dengan Hutch. Lalu, saat ingin berangkat ke kantor, Hutch juga diejek oleh tetangganya tentang kejadian malam kemarin. Di kantor, Hutch juga disindir oleh saudara Becca yang sudah mendapat kabar tentang kejadian kemarin. Hutch kemudian pergi ke sebuah ruangan di kantor lalu menghubungi saudara tirinya yang bernama Harry. Harry udah mengetahui kejadian kemarin, dan di sini Hutch bercerita kalau dia sebenarnya menahan diri untuk tidak menghajar kedua maling tersebut karena dia tahu kalau kedua maling tersebut tampak seperti orang yang sangat membutuhkan. Bahkan, Hutch sebenarnya juga tahu kalau pistol si maling itu sebenarnya nggak ada pelurunya. Hutch kemudian kembali ke rumahnya bersiap untuk makan malam, tetapi Abby meminta bantuannya untuk mencari gelang kucing milik Abby yang diduga juga diambil oleh kedua maling. Hutch pun tampak langsung sangat kesal, dan tanpa bicara apapun, dia langsung pergi. Hutch pergi menemui ayahnya yang udah tua bernama David dan mengambil lencana FBI serta pistol lama milik ayahnya tersebut untuk mencari si kedua maling. Hutch menggunakan ingatannya tentang tato yang ada di tangan si maling untuk mencari mereka. Dia pergi ke tempat-tempat tato dan akhirnya menemukan rumah si kedua maling. Saat si kedua maling lagi makan malam di rumah, Hutch langsung menghajar dan meminta untuk mengembalikan jam serta gelang kucing yang mereka ambil. Si maling pun memberikan jamnya, tetapi dia nggak tahu soal gelang kucingnya. Hutch marah lalu pergi ke sebuah kamar di mana di situ ada bayi si kedua maling yang sedang sakit. Nah, Hutch pun sadar kalau si kedua maling merampok untuk biaya pengobatan anaknya. Jadi, dia langsung pergi dengan rasa malu sekaligus kesal. Hutch kemudian menaiki bus untuk pulang ke rumah. Tetapi gak lama setelahnya, sekelompok remaja Rusia yang sedang mabuk menghentikan busnya dan berniat masuk. Si supir yang ketakutan pun membukakan pintu bus dan mereka pun masuk. Nah, Hutch dalam hatinya bilang kalau dia pengen banget ngelampiasin kekesalannya kepada remaja-remaja Rusia tersebut. Dan kebetulan banget mereka ngegodain salah satu penumpang remaja cewek, sehingga Hutch pun bertindak. Hutch pergi ke depan bus untuk mengusir si supir lalu menutup pintu bus. Dia lalu mengosongkan semua peluru di pistolnya dan menghajar remaja-remaja Rusia tersebut sampai babak belur. Hutch yang juga babak belur pun kemudian pergi. Sesampainya di rumah, dia pun diobati oleh istrinya. Dan di sini, Hutch bilang kalau mereka berdua udah lama nggak saling memperhatikan dan bilang kalau dia rindu dengan istrinya tersebut. Kita kemudian diperlihatkan seorang mafia Rusia terkenal yang kaya dan sadis bernama Yulian Kuznetsov. Nah, ternyata salah satu remaja Rusia yang dihajar Hutch adalah adiknya Yulian yang bernama Teddy. Mengetahui kabar ini, Yulian pun menghampiri Teddy di rumah sakit. Yulian sangat marah dan mencari siapa yang menghajar Teddy. Nah, meskipun hubungan Yulian dengan Teddy nggak pernah akur, Yulian tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap adiknya tersebut. Di sisi lain, saat berkumpul dengan keluarganya, Hutch mendapat telepon dari Harry yang berbicara soal berita tentang kejadian di bus, dan dia yakin kalau Hutch pasti pelakunya.
Harry lalu memberitahu kalau salah satu orang yang dia hajar adalah adiknya Julian. Dan karena Julian pasti sedang mengincar Hutch, Harry menyuruh Hutch mencari tahu siapa itu Julian dengan cara pergi menemui seorang pria yang disebut The Barber. Saat menemui The Barber, Hutch diberitahu kalau Julian adalah mafia Rusia terkenal yang juga mempunyai banyak koneksi serta didukung oleh bos-bos Rusia. The Barber juga memperingati Hutch kalau cepat atau lambat, Julian pasti akan tahu tentang Hutch dan menemukannya. Omongan The Barber pun benar, karena dengan koneksinya, Julian berhasil mengetahui tentang Hutch. Walaupun bisa dibilang Julian cukup kesusahan dalam mendapatkan informasi tentang Hutch. Julian pun mengetahui kalau Hutch adalah mantan pembunuh bayaran yang bekerja untuk Badan Intelijen Amerika yang skillnya hebat dan sangat berbahaya. Mengetahui itu, Julian menyuruh anak buahnya yang salah satunya bernama Pavel untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Nah, di rumahnya, Hutch sedang mencoba memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Tetapi gak lama kemudian, dia melihat dari jendela kalau di luar ada sebuah mobil yang mencurigakan. Melihat itu, Hutch menyembunyikan keluarganya di basement. Gak lama setelahnya, anak buah Julian pun masuk ke dalam rumah, dan Hutch berhasil membunuh sebagian dari mereka. Namun, Hutch pada akhirnya berhasil disetrum oleh Pavel dan ditaruh di bagasi mobil oleh anak buah Julian yang tersisa. Di bagasi, Hutch melihat alat pemadam kebakaran dan menyemprotkannya, sehingga anak buah Julian pun gak bisa melihat, dan akhirnya semua anak buah Julian termasuk Pavel tewas akibat kecelakaan. Hutch menelpon ayahnya dan menyuruhnya untuk waspada. Dia kemudian kembali ke rumah lalu mengirim keluarganya ke tempat yang aman. Dia juga mengambil uang dan emas miliknya, dan juga dia menemukan gelang kucing milik Abby yang ternyata hanya jatuh di lantai rumah, bukan dicuri. Lalu, di sini kita bisa mengetahui kalau saat Hutch masih menjadi pembunuh bayaran untuk Badan Intelijen, dia sempat membebaskan target yang seharusnya dia bunuh yang bernama Alan, karena dia yakin kalau Alan akan menyesali perbuatannya dan berubah. Setelah setahun, ternyata Hutch pun benar, karena Alan udah memulai kehidupan baru dengan keluarganya dan bekerja kantoran. Hutch pun ingin hidupnya nyaman seperti Alan, jadi dia pensiun dari pekerjaannya dan mencoba memulai kehidupan yang baru. Setelah itu, kita diperlihatkan kalau Hutch membakar rumahnya bersama 4 mayat anak buah Julian untuk menghapus segala bukti. Hutch lalu membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas-emas batangan yang dia punya. Dia kemudian juga mempersiapkan semua persenjataan untuk melawan Julian. Setelah itu, Hutch pergi ke tempat Julian lalu membakar tumpukan uang dan koleksi seni milik Julian. Hutch kemudian pergi ke klub tempat Julian dan di sini dia bertemu face to face dengan Julian. Di sini Hutch bilang ke Julian untuk menyudahi semua ini dan juga bilang kalau dia membakar tempat penyimpanan uang milik Julian sebagai balasan atas penyerangan rumahnya. Setelah itu, Hutch pun pergi menggunakan mobil dan Julian tampak gak bisa berkata apa-apa. Julian lalu menyuruh anak buahnya untuk mengejar Hutch menggunakan mobil. Nah, dengan pintar, Hutch menjebak Julian dan anak buahnya dengan cara menggiring mereka ke kantor Hutch, di mana ternyata di kantor Hutch sudah dipasangi banyak jebakan dan juga ada ayah Hutch beserta Harry yang sudah bersiap dengan senjata mereka. Semua anak buah Julian pun berhasil dihabisi sehingga tersisa Julian. Nah, Hutch pun kemudian berhasil menjebak Julian dan membunuhnya dengan mudah. Hutch lalu membiarkan ayahnya dan Harry melarikan diri, sementara dia ditangkap polisi. Di kantor polisi, Hutch diinterogasi, tetapi gak lama kemudian, setelah para polisi mengetahui siapa Hutch sebenarnya, Hutch pun dibebaskan tanpa tuntutan. Kita kemudian diperlihatkan kalau 3 bulan kemudian, Hutch mencoba memulai kehidupan baru dan membeli rumah baru dengan BK. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Nobody. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.